Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang kita bangkit berdiri dan siapkan hati pikiran kita mengikuti kebaktian di hari Minggu ketiga tanggal 16 Agustus 2020. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyian syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, takkannya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang ikuti banyak, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, boleh menyertai kehidupan kami sampai saat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa boleh menyertai akan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar kiranya Tuhan mau memimpin kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berita hidup baru kita saat ini terambil dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan menaikkan pujian syukur lewat lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Ku bersyukur sebab Kau setia. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian. Sebab Kau setia.
setianya. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dengan hati bersyukur Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
Puji Tuhan, jemaat yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Sebab Kau besertaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari, dan di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak ketahui, namun di dalam kasih dan kuasa-Mu, Tuhan selalu bersama dengan kami, menolong kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, buka hati pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti karena tuntunan dari Tuhan, dan melalui kuasa daripada Roh Kudus, kami mampu untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dengar dan sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema pada hari ini adalah kasih yang menyangkal Injil. Kasih yang menyangkal Injil merupakan satu tema yang menantang kekristenan kita. Mari saya ajak kita sekalian yang telah mempersiapkan Alkitab, kita membuka dan membaca Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-26 sampai 33. Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih yang menyangkal Injil merupakan sebuah tantangan di dalam kekristenan ketika saya dan saudara, ketika semua orang Kristen tidak mampu merefleksikan kasih secara terbuka dalam kebenaran dan perspektif Injil, sebenarnya kita sedang menyangkal Injil. Kita telah sama-sama membaca Matius pasal 10 ayat 26 sampai pada ayat yang ke-33. Saya ingin mulai dari satu pemahaman kasih yang sudah berkali-kali kita dengar, definisi bentuk corak kasih. Tetapi kalau kita memperhatikan Injil Kristus dalam merefleksi kasih Kristen, maka ada 2 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih yang sekalipun engkau membenci saya, sekalipun engkau mengkhianati saya, sekalipun engkau menolak saya, sekalipun, itu kasih tanpa syarat, aku tetap mengasihimu. Kasih yang kedua adalah kasih yang jikalau
Jikalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Jikalau kamu sayang saya sayang kamu. Jikalau kamu tidak berkhianat, maka saya tetap mengasihi kamu. Definisi yang kita pelajari sebenarnya sudah begitu banyak yang kita ketahui. Saya pernah mengatakan bahwa bernyanyi tentang kasih, seminar tentang kasih, khotbah tentang kasih, rasanya kita semua telah memahami begitu kental di dalam pikiran dan hati kita. Tetapi satu pertanyaan, jikalau saudara disakiti, jikalau saudara dikhianati, apakah masih bisa mengasihi? Dalam pembacaan firman Tuhan, ketika saya dan saudara harus menyatakan Yesus Kristus di ruang publik, di tengah-tengah halayak ramai, apakah kita masih berani? Di satu sisi kita berkata kita mengasihi Bapa di dalam Yesus Kristus, tetapi kita menjadi malu untuk menyatakan siapa Bapa yang kita sebut kita kasih itu. Maka itu merupakan bagian dari penyangkalan terhadap Injil. Kasih sekalipun dan kasih jikalau tanpa saya dan saudara sadari menjadi bagian yang terus-menerus hidup dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca mulai dari ayat 17, tentu akan lebih baik kalau kita membaca dari ayat 1 pasal 10 Injil Matius. Di sini saya ingin mengatakan bahwa Yesus telah berkata dengan jelas bahwa orang yang percaya kepadanya, pengikut Yesus, digambarkan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tengahnya ada 2 kali. Bukan hanya di satu tengah, tapi tengah-tengah serigala. Tetapi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Yesus Kristus sendiri, jangan kamu takut. Kamu diutus ke tengah kawanan serigala, ke tengah-tengah kawanan serigala, tapi jangan takut. Jikalau jemaat Tuhan memperhatikan ayat yang ke-17, 18, Yesus sendiri berkata terhadap orang yang menggiring kita, membawa kita ke majelis agama, pemuka-pemuka, raja-raja yang tidak mengenal Allah, domba yang dibawa diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Di sini Yesus katakan jangan takut. Hari demi hari kita menyadari bahwa kekristenan kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Semakin tidak kecil, semakin lagi tidak kecil. Itu berarti kekristenan berhadapan dengan perlawanan-perlawanan yang begitu keras dan tajam terhadap kekristenan. Adanya orang yang menggiring orang Kristen ke majelis agama, itu jangan diartikan akan diberikan hadiah, akan didakwa, akan diadili, dan akan dihukum. Tetapi Yesus berkata jangan takut. Saya dan saudara, kita orang Kristen, dalam sejarahnya selalu berada dalam himpitan, tekanan demi tekanan. Lalu selanjutnya Yesus mengatakan kalimat yang penting. Dan kalau karena namaku, nama Yesus, kamu dibenci, jangan takut. Saya terus memikirkan tentang teks-teks seperti ini. Kenapa Allah yang berkuasa, yang maha berdaulat, tidak kemudian memberikan sebuah kemudahan bagi semua orang Kristen? Justru karena nama Yesus kita disayangi. Tapi dalam keterbukaan dan ketersahajaan dari kalimat yang paling mudah dimengerti oleh siapapun, jikalau karena namaku, kata Yesus, kamu dibenci, maka siapa yang percaya kepada Yesus berpotensi dia dibenci.
Dan pada ayat yang berikutnya dikatakan terhadap orang-orang yang dapat membunuh tubuh juga jangan takut. Bukankah di dalam sejarah kita sudah berkali-kali mendengar kekristenan dianiaya, gereja dibakar, Alkitab dibakar, ibadah dilarang. Itu semua gambaran yang menjadi realita di sepanjang perjalanan zaman. Dia tidak akan pernah berubah sampai pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus saat ini, dan Yesus bilang begini, kamu mau ikut saya? Dan kita semua serentak mengatakan, ya, kami mau iring engkau. Tahu enggak resikonya kalau mau iring saya, dan karena nama saya kamu dibenci? Bahkan ada orang yang mengatakan, kalau kamu dibunuh maka kamu sedang menggenapi keyakinan mereka. Karena ada orang mengatakan kalau saya membunuh Anda, saya sedang menggenapi ajaran agama. Saya sedang berbuat bakti kepada agama saya. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan para pengikut Kristus, kita sekalian, menjadi orang-orang yang konyol ketika kita percaya kepadanya. Ada peneguhan janji dari Tuhan, janji Allah, yang ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri, merupakan sebuah perbandingan antara sebuah risiko mengiring Kristus dengan diiringi peneguhan janji Allah. Lalu Yesus mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Apa artinya? Artinya sekalipun burung pipit seperti tidak memiliki nilai, tidak ada harganya, bisa dibeli dengan 2 ekor seduit, sangat murah. Tetapi firman Tuhan menegaskan, seekor daripada begitu banyak burung pipit tidak akan pernah jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Dan ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus, dan kamu, setelah burung pipit, Yesus mengatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun, rambut yang tidak terhitung banyaknya, itu terhitung semuanya di hadapan Allah. Untuk menegaskan, tidak ada yang Allah tidak tahu, tidak ada yang Allah tidak bisa ungkapkan, tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan kalau Allah ingin menyatakannya. Dan karena itu, Yesus kemudian menegaskan di dalam ayatnya yang ke-31, sebab itu janganlah kamu takut. Ini sebuah kalimat yang kalau kita dengar, seharusnya kita membedakan jangan takut yang diucapkan oleh seorang raja, seorang pemerintah presiden dengan Tuhan Yesus tentu berbeda. Janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Walaupun sebenarnya saya ingin mengatakan beribu-ribu burung pipit sebenarnya masih jauh mahal kita daripada beribu-ribu burung pipit. Tetapi ini sebenarnya untuk memberikan garansi jaminan bahwa orang yang mengiring Yesus, yang berani menyatakan kasih di tengah situasi yang sulit, kamu lebih berharga. Dikatakan kamu lebih berharga untuk menunjukkan sebuah eksistensi. Tidak ada yang menjadi sia-sia ketika seseorang yang percaya kepada Yesus bertahan di dalam kasih-Nya dan berani mewujudkan kasih-Nya.
Dan karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita ditantang untuk merefleksikan kasih, saya pernah menyampaikan kasih itu tidak mengarah kepada diri sendiri, itu namanya narsisme. Tetapi kasih itu harus terefleksi keluar. Mengasihi itu harus keluar. Kita perlu memahami apa kehendak Allah supaya kita mengasihi Allah secara terbuka dan berani. Mengasihi Allah secara terbuka, mengasihi sesama secara terbuka. Dan karena itulah kemudian di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Tuhan Yesus, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Dan ditambahkan lagi pada ayatnya yang ke-33, ayat terakhir pembacaan kita. Tetapi barang siapa menyangkal aku di hadapan, di depan, di muka umum dan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Pengertian ini untuk menunjukkan, ayo kamu nyanyi kasih, khotbah kasih, seminar kasih. Begitu mudah kita berkata I love you, saya cinta Tuhan Yesus. Itu bukan di kamar mandi, bukan di kamar tidur, bukan di ruang tamu, bukan di dalam gedung gereja. Tapi di ruang publik, di masyarakat majemuk yang kesemuanya tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya penebus dosa manusia. Coba saudara dengarkan lagu tentang kasih. Sebagaimana saudara biasa bernyanyi tentang kasih. Lalu selami, dalami betul, hayati betul pengertian nyanyian-nyanyian kasih yang selama bertahun-tahun kita nyanyikan. Hayati lagu ini.
Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana ketika kita mendengarkan lagu tentang kasih? Kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan. Bernyanyi dengan melodi-melodi yang indah. Rasanya kita tidak mau berhenti terus-menerus bernyanyi. Tetapi kemudian kita harus merenungkan, apakah benar bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang mengasihi Kristus, kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan. Pasti ada banyak orang ketika kita bercakap-cakap tentang kasih yang lemah lembut, mungkin seseorang berkata, "Pak, lemah lembut itu harus seperti apa? Perlu definisi yang jelas." Atau kasih itu memaafkan. Nanti ada orang yang kemudian berkata, nanti dulu, memaafkan yang seperti apa? Tentu banyak orang suka bernyanyi tentang kasih. Tetapi ketika harus mempraktekkannya, kita ingin mengurai lagi nyanyian-nyanyian yang kita suka nyanyikan itu. Karena pada dasarnya di dalam kejujuran kita memang sulit, misalnya harus memaafkan. Ketika Yesus berkata, "Kalau kamu menyangkal aku di depan banyak orang," jangan fokus terhadap apa yang Yesus katakan, "Aku juga akan menyangkal kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita merenungkan. Ketika kita menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus di depan manusia, seperti apa perasaan dari Tuhan ketika kita menyangkal Dia? Menyangkal Yesus berarti menyangkal Injil. Tidak mau cerita Yesus, tidak mau cerita Injil, itu penyangkalan. Dan izinkan saya ingin memberikan beberapa tekanan. Apakah sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, kita memiliki kasih yang sudah memadai? Sebuah pertanyaan yang penting, cukupkah kasih yang saya dan saudara miliki? Atau kita sedang defisit kasih, kita sedang krisis kasih, kita sedang berharap bisa menerima kasih itu? Coba saudara dengar baik-baik. Kasih yang harus diekspresikan di tengah-tengah tekanan lingkungan, bangsa, dan lain sebagainya, dia tidak pernah berubah. Kasih yang tidak berubah di bawah tekanan yang berat. Yang kedua adalah kasih yang mampu bertahan di dalam memegang janji Allah. Ketika orang Kristen menghadapi tekanan yang besar, seringkali jadi lupa dengan janji Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang kemudian malah marah kepada Tuhan. Mari merenungkan sekali lagi ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan kita adalah bagian korban daripada COVID itu. Apakah dari sisi tubuh kita yang menderita karena COVID, kita disebut pasien yang positif? Atau perusahaan kita tutup, pabrik kita tutup, kita di PHK? Mampukah dalam situasi seperti itu, dalam wujudkan mengekspresikan kasih, bertahan terus? Karena ada janji-janji Allah. Kamu lebih hebat, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Mungkin banyak orang hari ini terhina, masa sih saya disamakan dengan burung pipit? Cari dong yang lebih berharga. Tetapi memang burung pipit yang disebutkan oleh Yesus.
Yang ketiga, ibu bapak sekalian, cukupkah kasih yang kita miliki dan mewujudkan kasih itu melalui Injil secara terbuka? Dengan kata lain, mewujudkan Injil melalui kasih yang terbuka. Itu yang Yesus katakan, kalau kamu malu mengakui aku di depan umum, di depan banyak orang. Ketika saya dan saudara punya keberanian pasang kalung salib, kita menyebut nama Kristen kita yang sesuai dengan Alkitab, mungkin banyak orang akan mengatakan, ya wajar kamu beragama Kristen. Tetapi ketika saya dan saudara harus menegaskan prinsip-prinsip, misalnya ketika kita membaca di dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu saudara tahu bahwa ada banyak orang hari-hari ini yang perlu diselamatkan, dan kita tidak berani untuk menyatakan Yesus adalah juru selamat. Kita sedang mempraktekkan penyangkalan terhadap Injil dan terhadap Yesus Kristus. Atau ketika saya dan saudara membaca Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu karena cinta kita, kasih kita kepada Kristus, dan kita rindu orang yang kita sayangi, orang yang kita kenal, supaya juga diselamatkan, ternyata kita tidak punya keberanian. Agama bagus, kesalehan bagus, amal bagus, berbuat baik bagus, tapi kalau tidak melalui Yesus, ini yang saya maksudkan ketika kita bernyanyi kasih pasti lemah lembut, pasti kasih pasti memaafkan pasti. Sekarang praktekkan. Ternyata banyak orang yang kemudian gagal. Saya ingin mengajak kita berpikir. Berkhotbah, dengar firman, tapi berpikir juga. Tantangan untuk mewujudkan kasih Kristen, ada beberapa hal yang saya ingin mengajak kita berpikir. Yang pertama, kita mewarisi pengaruh budaya Kristen yang secara fundamental bersifat toleran, tetapi sekaligus juga diskriminatif. Saudara bisa baca di dalam Galatia pasal 2. Rasul Paulus marah kepada Kefas, yaitu Petrus, karena Petrus bergaul dengan orang-orang dari kelompok Yakobus, lalu kehilangan identitas bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Kemunafikan seperti itu dicerca oleh Rasul Paulus. Sama-sama rasul. Ini yang saya katakan toleran yang diwariskan dalam sejarah gereja seringkali membuat kita mempetieskan Injil itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami diskriminasi di dalam gereja, orang berpikir gereja kami lebih hebat dari gereja yang lain, suku kami lebih hebat, dan lain-lain sebagainya. Warisan-warisan seperti ini juga terjadi di dalam gereja. Kita sudah biasa mendengar orang-orang tertentu boleh melayani, dan orang-orang tertentu lainnya tidak kita izinkan melayani. Karena persoalan perbedaan status sosial. Yang kedua, Injil dimunculkan oleh kasih Kristus. Itu harus dimengerti secara sungguh-sungguh. Kalau bukan karena kasih Kristus, Injil tidak ada.
Dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil memerdekakan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Injilnya, maka kita memiliki buah roh. Buah roh itu Galatia pasal 5 ayat 22. Dari kasih, sukacita, kelemah lembutan sampai kepada self control, penguasaan diri, itu kasih yang terekspresi di dalam buah roh. Ini harus kita pikirkan, apakah kasih itu dimunculkan di dalam situasi yang merdeka dan dilaksanakan di dalam implementasi buah roh. Bukan roh kecil tapi roh besar. Yang ketiga, munculnya ekspresi kasih di kalangan Kristen yang superior. Bangsa yang beranggapan dirinya mayoritas Kristen, suku yang merasa dirinya lebih hebat, adat istiadat, itu bisa menjadi superior. Dan itu merupakan bentuk dari penyangkalan Injil. Kalau kita melihat orang yang berbeda, di dunia ini kita lihat ya, banyak orang yang berbeda kulit, warna kulit. Maka yang berbeda itu ditolak, dikucilkan. Gereja-gereja, pendeta-pendeta, doktrin gereja, disiplin yang superior, itu mengajak kita untuk melihat fakta di dalam gereja ini ya. Ketika semua ini menjadi sangat superior, siapa yang berbeda, siapa yang tidak setuju, itu akan mengundang pengucilan. Kalau Anda tidak mau yang seperti ini, Anda keluar. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagian yang paling penting dari tekanan kasih yang menyangkal Injil, saya ingin menyampaikan poin yang ke-6 ini. Pemimpin Kristen, suami atau istri yang terbukti berdosa, kita seringkali mendengar ada pengkhianatan dalam keluarga. Kita seringkali mendengar ada banyak pemimpin Kristen yang jatuh bahkan di dalam gereja. Dan kemudian kita segera berpikir siasat gereja, disiplin gereja harus dilakukan. Nah, saya akan mengajak kita berpikir, namun jikalau pemimpin Kristen, jikalau suami, jikalau istri kemudian bertobat dan dipulihkan. Sekali lagi, ada orang besar jatuh, pemimpin jatuh, dalam keluarga terjadi pengkhianatan, sudah jelas bersalah, dari perspektif Alkitab berdosa. Namun ia bertobat dan dipulihkan. Maka saya percaya akan muncul pertanyaan, tanggapan, reaksi. Pak Pendeta, Bapak bilang dipulihkan. Dipulihkan itu seperti apa? Kalau pemimpin kemudian bersalah, lalu cuma dibilang dipulihkan, nanti dulu. Dipulihkan dalam hal apa? Oh, itu pasti panjang. Sama dengan nyanyian kasih pasti lemah lembut, pasti. Tetapi ketika kita disakiti, kita dikhianati, pastinya hilang. Pastinya pasti hilang. Dalam nyanyian muncul, indah sekali tadi kita mendengarkan nyanyian itu. Kasih
pasti memaafkan. Pasti. Sekarang ada orang disebut suami, istri, hamba Tuhan, pemimpin Kristen berdosa. Dan kemudian kita mendengar, oh dia sudah dipulihkan. Nanti kita akan membela atau membela argumentasi kita begini. Itu orang katanya sudah dipulihkan, tidak bertobat. Itu katanya sudah dimaafkan, nggak berubah. Itu pasti muncul. Pak Pendeta, Bapak bilang sudah dipulihkan. Dipulihkan dari apa ya? Walaupun sebetulnya semua orang setuju tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang suci-suci, terlalu suci juga. Kristus mengasihi seseorang tidak semata-mata dari perspektif kesucian, justru dari keberdosaan. Lalu kemudian saya mengajukan pertanyaan, bukankah lagu yang kita nyanyikan itu pasti? Bukankah Injil kaya dengan pengampunan? Dan bukankah pengampunan adalah perluasan dari kasih Kristen? Masihkah kasih itu dijalankan? Masihkah ada keberanian kasih yang awal tadi saya katakan? Kita ini berada di dalam perspektif kasih yang sekalipun kamu hianati saya, sekalipun kamu jadi suka sama yang lain, sekalipun kasihku tidak berubah kepadamu. Atau kita akhirnya mengaku kasih yang kita miliki bersyarat. Jikalau kamu jalannya lurus, jikalau kamu tidak menyeleweng, jikalau kamu tidak berbuat salah, tidak buat berdosa, saya tetap ya sayang kamu. Saya ingin mengatakan mengasihi mudah, tetapi mengasihi juga terlampau berat. Tidak semudah menyanyikan pasti. Saya suka dengan lagu yang tadi sudah dinyanyikan Lavinia dan Rachel dan para tim musik yang luar biasa. Ada sebuah kesadaran di dalam nyanyian itu. Lalu di dalam chorusnya kita mendengar, refnya kita mendengar, ajarilah kami. Memang kita harus belajar. Belajar mengampuni. Sebenarnya saya mau berkhotbah dengan air mata. Karena lingkungan kekristenan sangat naif ketika harus mengekspresikan pengampunan. Saya pernah berkhotbah begini. Kalau mengasihi kepada orang yang patut dimengasihi, agama lain bisa lakukan itu. Kalau mengampuni kepada orang yang patut diampuni, orang lain bisa lakukan itu. Tapi kasih yang ada di Alkitab, kita harus mengasihi orang yang gak pantas dikasihi. Kita harus mengampuni orang yang tidak pantas kita ampuni. Tantangan bukan? Saya mudah mengatakan pemimpin suami istri, dia sudah bertobat. Kalimatnya pendek. Tetapi para penanggap itu akan bertanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bertobat dari hal apa? Ada buktinya. Orang yang seperti itu sudah dimaafkan, tidak berubah-berubah juga.
Tidak bertobat juga. Kisah ini dari orang Kristen yang mampu mengekspresikan kasih, itu hanya terjadi kalau dia tidak defisit kasih. Seorang anak perempuan, saya sudah khotbahkan ini, berpacaran. Anak perempuan ini harus sekolah di Amerika. Oleh pacarnya tanpa sengaja dibunuh karena pacarnya tidak mau pergi. Anak ini pergi ke Amerika. Dia tidak sanggup berpisah dan akhirnya mati. Keluarga dari si perempuan ini banyak lawyer terkenal. Secara duniawi, saya tidak begitu suka dengan membeda-bedakan secara dikotomi, ada rohani, ada duniawi. Kasih Kristen sama. Harusnya si pelaku yang tak sengaja membunuh itu dihukum berat. Ada yang mengatakan hukum seberat-beratnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, orang tua dari si putri yang meninggal ini, si anak perempuan gadis yang meninggal ini, dia mengatakan secara terbuka, masuk ke televisi, disiarkan, jadi kesaksian, bahwa anak yang membunuh anak gadis putri daripada keluarga ini, yang punya masa depan cantik, pintar, cerdas, religius, di depan banyak orang, bapak dan ibunya mengatakan, kami mengampuni pembunuh anak kami, dan kami jadikan anak kami pengganti anak kami. Sanggupkah kita melakukan itu? Beratus beribu kali kita mendengar kalau anak saya dibunuh, hukum seberat-beratnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya bukan tugas kita. Sekali lagi bukan tugas kita. Kalau kita mendengar suami, istri, hamba Tuhan, pemimpin Kristen sudah bertobat dan dipulihkan, bukan tugas kita mengkoreksi kalimat itu. Tetapi tugas kita jangan mengganggu kasih yang kita miliki untuk mengasihinya. Ada seorang ibu kemudian mengatakan, enak saja Bapak Pendeta bicara begitu. Saya istrinya, Bapak kan cuma orang luar. Saya suaminya. Tidak mudah kalau bukan mengalami. Tetapi khotbah hari ini buat kita yang mengalami. Saudara mendengar begitu gampangnya kita menceritakan kejatuhan orang. Tetapi betapa sulitnya kita mau menerima orang-orang jatuh yang sudah dipulihkan. Karena kebanyakan kita tidak percaya. Kasih yang menyangkal Injil bagian dari realita dan pergumulan sehari-hari yang kerap terjadi bukan di gunung, bukan di seberang lautan, tapi di sekitar hidup kita. Kalau saya dan saudara sudah komitmen mengasihi, sekalipun saya dikhianati, sekalipun saya ditinggalkan, dibenci, kasih saya tidak berubah. Itu berarti kita tidak menyangkal Injil. Khotbah ini bukan obat penawar yang sesaat kita minum segera kita beres. Prosesnya harus kita bersama dengan Kristus melalui firman dan Roh Kudus. Sehingga kalau belakangan selama ini kita gagal, ini waktunya kita tidak mau gagal. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita dan kita dimampukan untuk mengasihi sebagaimana yang Yesus Kristus sampaikan kepada kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kita berdoa.
Kiranya Roh Kudus merestorasi hati kita, pikiran kita, hidup kita. Tidak semata-mata saya menutup khotbah dengan gambaran kejatuhan, tapi juga dengan panggilan kekristenan yang harus menjadi kesaksian terbuka. Jangan gagal. Kita bersama berdoa. Bapa di sorga, betapa kami menyadari, memahami arti kasih. Begitu mudah literatur tentang kasih dapat kami pelajari panjang lebar. Nyanyian-nyanyian kasih kami sukai, kerap kami nyanyikan. Tetapi ketika kami tidak mampu merefleksikan kasih, sesungguhnya kami sedang menyangkal Injil, menyangkal Kristus. Ampunilah kami, mampukanlah kami, supaya kami tidak menjadi pengikut Kristus yang diliputi dengan kasih yang penuh syarat. Sekali lagi walaupun sulit, tetapi firman Tuhan menegaskan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bapa, tolonglah kami agar kekristenan kami menjadi kekristenan yang penuh kelegaan, penuh kedamaian, dan penuh dengan kemenangan. Berkati kami semua, pulihkan kami semua. Pertobatan-pertobatan yang kami lakukan secara benar di hadapan Tuhan diteguhkan oleh janji-janji Tuhan. Ya Bapa, ini doa kami. Kami panjatkan kepadamu penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Menghijau padang, bukit dan lembah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya ajak kita bangkit berdiri mengakhiri kebaktian saat ini. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.